Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my student in 7th grade ya. Selamat karena sebentar lagi akan PTS. Kalian berarti sudah 3 bulan mendapatkan materi pelajaran bahasa Inggris. It's about descriptive text ya. Itu dari saya maupun dari Miss Dila ataupun dari Miss Siva ya. Nah, karena sebentar lagi akan PTS bahasa Inggris, kita akan bahas nih apa aja sih yang harus kamu pelajari di PTS bahasa Inggris ini. Mari kita lihat, check this out. Kita lihat ya sama-sama. Nah, ini dia. We will talk about descriptive text ya, memahami tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif lisan dan tulis tentang orang, binatang, benda, sangat pendek dan juga sederhana. Jadi nanti akan ada beberapa teks nih anak-anak. Teksnya ada deskriptif yang tentang person atau tentang orang, ya kan? Berarti kalian harus tahu apa aja sih adjektif yang dibutuhkan dalam teks deskriptif tentang person, kayak misalnya tinggi, tall, kemudian gemuk, fat, gitu kan, kurus, thin, and then bagian-bagian tubuh nih, ada apa aja? Masih ingat kan gambar yang Miss Rufi gambar di papan tulis tuh? Nah, itu dipelajari juga ya. We will talk about that. Nose. Do you still remember about the song? Masih ingat lagunya enggak? Kayak gini yang head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Nah, and also about the function ya. Fungsinya dari masing-masing panca indera kamu, apa tuh namanya, bagian-bagian badan kamu tuh apa aja. For the example nih misalnya, nose, you smell something with your nose. Kamu mencium sesuatu, bau sesuatu tuh dari hidung. Kemudian mata, mata tuh untuk apa? Oh, melihat. Apa itu melihat dalam bahasa Inggris? Kayak kita akan bahas satu-satu ya dari awal. Number one, nomor 1, itu nanti akan ada teks deskriptif tentang tas baru, the new bag, ya. Nah, ini berarti tentang benda-benda. Masih ingat nggak apa yang diajarin sama Miss Siva dan juga Miss Dila? It's about the things, ya kan? Tentang benda-benda itu kalian pelajari. There is number 1, number 2, number 3, ya. Itu tentang benda. It's about the new bag. Kemudian ada, oh iya, ada yang spesial nih di PTS kali ini. Karena PTS kali ini ada listening-nya, mendengarkan. So, ketika nanti ada jadwal untuk PTS Bahasa Inggris, jangan lupa bawa headset ya, karena nanti ada 4 soal listening. Oke, yaitu di nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Jadi nanti akan disajikan voice note tentang mendeskripsikan seseorang. Nah, kalian dapat menganalisis pertanyaan yang tepat terkait voice note tersebut. Jadi nanti ada suaranya Miss Rufi di voice note itu mendeskripsikan person, mendeskripsikan seseorang. Kamu harus bisa menjawab pertanyaan dari voice note yang sudah saya putarkan. Kayak gitu ya. Kemudian kita lanjut nih. Di nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, itu nanti ada teks deskriptif tentang pekerjaan seseorang. Pekerjaan seseorang. Apa nih kira-kira pekerjaan seseorang ini? You know, ada banyak sekali pekerjaan ya kan, jenis-jenis pekerjaan, for example like astronaut, pilot, dan sebagainya ya. Nanti akan ada teksnya tentang pekerjaan seseorang, terus nanti kalian diminta untuk memahami isi dari teks tersebut. Gitu ya. Itu sampai di nomor 11. Kemudian we are going to number 12. Di nomor 12 nih. Disajikan teks deskriptif tentang seseorang dan kesehariannya. Peserta didik dapat menganalisa ide pokok dari teks tersebut. Nah, jadi di teks yang nomor berapa nih?
di teks yang nomor 12 itu nanti akan ada teks deskriptif tentang orang dan juga aktivitas keseharian dia tuh apa aja gitu. Jadi terus nanti kamu diminta untuk mengetahui apa nih ide pokok dari teks itu gitu. What the writer tell us about kayak gitu misalnya. Apa sih yang kita bicarakan? Kemudian di nomor 13 sama menganalisa ide pokok ya. Kemudian itu sampai nomor 17. Nah, itu sampai nomor 17 tuh teksnya. Kita lanjut ke nomor 18. Di nomor 18 ini kalian harus dapat memahami tempat kamu meletakkan baju. Nah, di mana nih kamu meletakkan baju? Apakah di kasur? On the bed? No, no, no. Jangan taruh di kasur dong, ya kan? Di mana nih tepatnya kalau kamu mau meletakkan baju? And then number 19, nomor 19. Kalian harus dapat memahami tempat kamu menulis. Where is the place that you can write something? Nah, di mana tuh kamu bisa menulis? And then number 20, kamu dapat memahami tempat kamu tidur, di mana kamu tidurnya, gitu kan. Number 21, kamu dapat memahami tempat kamu nonton film kartun, di mana? Di tempat tetangga. On the night board, enggak ya? Itu kemudian kalian juga dapat memahami yang harus dilakukan sebelum meninggalkan ruangan. Jadi, what did you do before you leave the room? Apa sih yang kamu lakukan sebelum kamu meninggalkan ruangan? Kemudian nomor 23 disajikan gambar seorang idol. Ayo tebak-tebakan, kira-kira idol siapa ya yang akan Miss Rufi tampilkan di sini gitu kan. Nah, dari gambar idol itu nanti kamu harus menebak ciri-ciri the physical appearance-nya dia tuh seperti apa. Jadi ciri-ciri kenampakan fisiknya dia tuh kayak apa. Clue-nya adalah dia idol Korea. Aduh, siapa nih? Ya, itu di nomor 23, 24. Ya, ini masih cewek-cewek nih yang suka. Kemudian di nomor 25, nah kalau yang di nomor 25, 26, 27, 28, ini nanti akan Miss Rufi sajikan satu orang tokoh sepak bola nasional yang kemarin sempat trending di Twitter. Ah, siapa nih? Nah, nanti kalian juga di nomor 25, kalian supaya menebak menganalisis the physical appearance-nya tokoh tersebut, ya kan? Kamu supaya menebak kenampakan fisiknya dia seperti apa gitu. Sama juga di nomor 27 dan 28 ya. Kemudian di nomor 29 itu piece of cake. Ini gampang banget nih nomor 29 karena kamu hanya perlu memahami berapa jumlah jari kamu. Berapa nih jumlah jari kamu? 23? 23? Enggak ya. Kemudian di nomor 30, kamu harus memahami di mana tempat kamu memakai sepatu, ya kan? Apa bahasa Inggrisnya sepatu? Ada yang tahu? Shoes, ya kan? Apa? Ulangi coba. Shoes. Oke, very good. Kemudian di nomor 31, kamu dapat memahami tempat di mana kamu pakai topi. Bahasa Inggrisnya topi apa coba? Ada yang tahu nggak? Tulis di kolom komentar bahasa Inggrisnya topi itu apa ya. Kemudian di nomor 32, kamu dapat memahami tempat meletakkan telepon seluler ketika mengangkat telepon. Nah, di mana nih when you hang your phone? Gitu. Oke, di nomor 33 kalian dapat memahami tempat meletakkan kompres. Kapan sih kita pakai kompres? Hah? Kapan coba? Yes, when you get fever ya, ketika kamu demam, itu kamu pakai kompres. Di mana kompresnya? And then number 34, nomor 34, kamu dapat memahami tempat memakai jam tangan. This one. And then number 35, kamu dapat memahami tempat memakai gelang. Nah, gelang bahasa Inggrisnya gelang apa? Ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya gelang apa? Coba yang tahu
tulis juga ya di kolom komentar ya. Kemudian kamu dapat memahami tempat memakai cincin. Ayo, bahasa Inggrisnya cincin apa? Kamu tulis juga di kolom komentar. Kemudian di nomor 37, kalian dapat memahami tempat ibu kamu memasak. Ya, di mana yuk ibu kamu memasaknya? I think it's different with me ya. Kalau ibu kamu memasaknya di mana, kalau saya memasaknya di handphone. Oke, kemudian number 38. Nah, kamu juga dapat memahami tempat ayah kamu meletakkan mobil. Apa itu mobil bahasa Inggrisnya? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar. Kemudian di nomor 39, kamu dapat memahami di mana ibu membeli sayuran. What is sayuran in English? Ada yang tahu nggak sayuran bahasa Inggrisnya apa? Dan in the last number, di nomor 40, kamu dapat memahami tempat mencari ilmu. Di mana kamu mencari ilmunya coba ya. Itu silakan pertanyaan-pertanyaan tadi yang Mas Revi tanyakan harus kalian jawab di kolom komentar ya. Nanti saya lihat siapa nih yang aktif untuk menjawab pertanyaan saya gitu. Oke, everyone. Setelah ini Miss Rufi hanya bisa mendoakan kamu supaya kamu dapat mengerjakan PTS ini dengan baik, dengan lancar. You have the good score gitu kan. Oke ya, seperti itu saja, silahkan dipelajari yang tadi sudah saya jelaskan ke kalian. Dan don't forget you have to bring your headphone ya, atau headset ketika jadwal PTS Bahasa Inggris, karena nanti akan ada 4 soal listeningnya. Oke, good luck for all of you. Selamat belajar untuk kalian semua. Sukses selalu ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.